Dengan demikian, kapal induk Amerika ketiga USS George H.W. Bush sedang berlayar menuju Timur Tengah, mengambil rute yang lebih panjang dan hati-hati di sepanjang pantai Afrika, menghindari Laut Merah, di mana kelompok teroris yang didukung oleh Iran menjadi ancaman. Jenderal pensiunan Jack Keane ada di sini bersama kami. Pertama-tama, koresponden Jennifer Griffin. Halo Jennifer. Halo Marta, Menteri Dalam Negeri Iran memerintahkan para gubernur provinsi perbatasan untuk menetralkan blokade laut. Trump memperingatkan bahwa kapal serang Iran akan dihancurkan jika mendekati kapal Amerika di blokade Selat Hormuz. Jadi sepertinya ada kebuntuan. Angkatan Laut Zewara saat ini memiliki 18 kapal di Timur Tengah, termasuk USS Tripoli yang membawa marinir untuk operasi penggeledahan dan penyitaan kapal di laut. Que tentam deixar o estreito. USS Michael Murphy dan USS Frank E. Peterson, dua kapal perusak memasuki selat pada akhir pekan untuk mempersiapkan pembersihan ranjau. Kemarin gugus tempur kapal induk USS George H.W. Bush yang berangkat dari Norfolk, Virginia pada 31 Maret mengitari ujung selatan Afrika setelah adanya ancaman dari Houthi di Laut Merah dan ancaman penutupan Selat Bab el-Mandeb sebagai dukungan untuk Iran. Ingat, antara bulan Maret dan Mei lalu, Pentagon meluncurkan operasi Ralph Rider selama 6 minggu untuk mengurangi ancaman Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Operasi itu menelan biaya lebih dari $1 miliar dan menimbulkan kekhawatiran terhadap stok IOA. Sebanyak $200 juta dihabiskan untuk rudal hanya dalam 3 minggu pertama. IOA kehilangan 7 drone MQ-9 Reaper, masing-masing seharga $30 juta dan 2 jet tempur FA-18, masing-masing seharga $50 juta. CENTCOM telah menyerang lebih dari 1.000 target dengan senjata-senjata itu. Tetapi Houthi masih bertahan dan sekarang mengancam perdagangan global dengan menutup Selat Bab el-Mandeb. Sangat mirip dengan apa yang mereka lakukan di Selat Hormuz, Marta. Oke, mari kita lihat bagaimana hasilnya. Terima kasih banyak Jennifer Griffin. Kami mengirimkan 2 kapal perusak kami. Operasi penyapuan ranjau sedang berlangsung. Apa yang dilakukan Presiden Trump adalah menghilangkan keunggulan itu, mengambil dari Iran kemungkinan untuk menahan ekonomi seluruh dunia sebagai sandera. Dan sekarang dengan tindakan ini, hal itu sudah tidak ada lagi. Dengan gencatan senjata selama 1 minggu lagi, kita akan terus mengikuti perkembangannya hari demi hari. Sekarang kita akan melihat bagaimana menyapu selat untuk mencari ranjau dan memastikan apakah ranjau itu benar-benar ada di sana. Ingat apa yang dikatakan orang-orang Iran kan? Daerah itu berbahaya, ada ranjau, dan mereka sudah memperingatkan perusahaan pelayaran internasional. Hati-hati. Tapi Amerika Serikat tidak menemukan apa-apa dan bahkan tidak diketahui apakah laporan dari Iran itu benar. Sementara itu, ini adalah rute internasional yang Anda miliki untuk masuk dan keluar dari Teluk Persia. Di sini adalah Oman, di sana adalah Uni Emirat Arab. Ini adalah Iran. Orang-orang Iran ingin Anda melewati sini, dekat pantai mereka, di antara pulau-pulau, saat masuk dan keluar, sehingga mereka bisa mendapatkan uang. Mereka akan mendapatkan keuntungan dengan memastikan pembayaran dari perusahaan-perusahaan pengangkut itu. Sekarang, Angkatan Laut Amerika Serikat mencoba menekan mereka. Apa yang akan dilakukan orang-orang Iran? Ini adalah kemungkinan sekarang. Jenis-jenis ranjau yang ada di Samudra Urbanus saat ini. Ada ranjau apung dan juga yang berlabuh di dasar laut. Di perairan dangkal seperti di Teluk Persia, itu akan menjadi alat yang sangat efektif. Ada juga ranjau tempel yang dipasang di sisi kapal, bisa sangat mematikan jika meledak. Dan Anda juga memiliki ranjau di dasar laut di sini. Kami juga memiliki animasi ini untuk menunjukkan kepada Anda. Ini adalah perangkat sensor. Dalam misi Angkatan Laut Amerika Serikat, sebenarnya mereka bisa meluncurkan perangkat ini. Drone untuk menyusuri perairan guna mendeteksi, mengidentifikasi, dan menghancurkan ranjau laut tersebut sebelum menjadi ancaman berbahaya bagi Angkatan Laut yang sedang beroperasi di luar sana di lautan. Namun, sampai saat ini, saya ingin menekankan bahwa belum ada contoh kapal yang terkena atau ranjau apapun yang ditemukan. Namun kapal-kapal perlu memiliki asuransi agar bisa lewat dan perusahaan asuransi belum merasa yakin. Mungkin akan membaik sepasukan kita memeriksa semuanya dan merasa percaya diri. Namun jika Anda berbicara tentang jutaan dolar dalam muatan dan ada masalah dengan asuransi, itulah masalahnya. Kami akan membahas lebih lanjut tentang hal ini bersama Letnan Jenderal Purnawirawan Keith Kellogg.
mantan utusan untuk Ukraina, dan ketua bersama Inisiatif Keamanan Amerika dari Institut America First. Saya ingin menunjukkan dua hal. Dewan Redaksi Wall Street Journal mengatakan bahwa blokade ini adalah krisis di Iran. Kerugian ekonomi langsung terasa dan akan mengancam rezim jika ini berlangsung lama. Dan di sini ada An, senior Malek. Dia berasal dari FDD. Lihat di sini. Mereka mungkin hanya punya sekitar 13 sampai 15, 14, 16 hari kapasitas penyimpanan minyak untuk menampung minyak yang tidak bisa mereka ekspor. Saya rasa dalam waktu 2 bulan kita akan melihat rezim benar-benar sampai pada titik di mana mereka tidak bisa membayar gaji, terjadi kerusuhan dan pembelotan di dalam rezim. Baiklah, mari kita dengarkan pendapat Anda, Jenderal. Senang bertemu dengan Anda. Jana, senang bertemu denganmu. Terima kasih atas undangannya. Begini, saya sudah memikirkan langkah berikutnya. Apa maksud saya dengan langkah berikutnya? Jika ada blokade, kita akan mempertimbangkan apakah itu harus dihentikan atau dilanjutkan. Dan apa yang perlu ditambahkan, yang berarti bukan masuk ke Iran, tetapi mengambil Pulau Kark dan Laraj, serta tempat-tempat seperti itu dengan marinir kita. Atau mungkin diangkut pada era kedua atau semacamnya. Orang-orang Iran, jika sebuah kapal lewat dan sebuah ranjau meledak, itu sudah berakhir bagi kalian. Cukup dengan itu. Kami sudah muak dengan kalian. Kekhawatiran saya adalah kita masih bernegosiasi dengan pemerintah yang otokratis dan teokratis. Melihat orang-orang seperti Menteri Luar Negeri Arashi, mereka adalah anggota Garda Revolusi yang radikal. Itu adalah tim termuda yang memimpin. Mereka ada di sana. Mereka masih didoktrinasi selama lebih dari 40 tahun untuk membenci Amerika. Itu tidak berubah. Jadi mungkin kita akan berurusan dengan penyesuaian rezim baru, tapi bukan perubahan rezim di sana. Kita perlu mempertimbangkan hal itu. Dan sebagian dari itu adalah dengan mengatakan, kami sudah lelah dengan kalian, cukup dengan itu. Mari kita ubah dinamika Timur Tengah untuk 30 atau 40 tahun ke depan. Kita bisa membersihkan Teluk sekarang juga dengan kapal penyapu ranjau yang sedang datang. Ada 4 di Jepang. Bawa mereka ke sini, LCS, kapal perusak. Seperti yang sudah ditunjukkan. Tapi yang mana? Bill sudah menunjukkan lewat animasi yang bagus. Tapi tahu kan, selalu ada kemungkinan salah satunya terjadi. Di Angkatan Darat, saat memasang ladang ranjau, kamu harus mencatatnya. Di Angkatan Laut, kita tidak tahu apa yang ada di sana. Mereka tidak cukup disiplin untuk tahu di mana ranjau-ranjau itu berada. Kita tidak tahu. Bagaimana kalau ada beberapa ranjau acak di sana? Ya, itu pasti terjadi. Baik, jadi Maria Bartiromo bertemu dengan Presiden. Saya ingin memutar cuplikan dari pertemuan itu dan mengajukan pertanyaan khusus tentang siapa yang memimpin. Pertama, videonya. Silakan lihat. Ini rezim baru kan? Dan kami merasa cukup masuk akal sejujurnya dengan Anda. Dibandingkan cukup masuk akal. Saya berbicara dengan semua orang, tapi Zan sangat efektif. Saya rasa kalian akan mendapatkan kesepakatan yang hebat. Saya sedang melakukan pekerjaan yang hebat untuk negara dan dunia. Saat ini, Wall Street Journal mengatakan bahwa rezim Iran saat ini berubah menjadi lebih buruk. Serangan Amerika Israel telah mendorong kaum radikal dan sekte-sekte apokaliptik mengancam perdamaian yang abadi. Pada akhir pekan, laporan dari Islamabad mengatakan bahwa mereka yang benar-benar menghadiri pembicaraan dengan Iran itu tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atau menandatangani perjanjian apapun. Apakah kita yakin bahwa kita tahu siapa yang mengendalikan Iran dan siapa yang memiliki wewenang untuk memberi kita jawaban ya atau tidak? Bill, terima kasih. Saya rasa tidak. Sekarang ada dinamika menarik yang saya sadari di sini. Hanya dalam 2 hari terakhir, Anda melihat Presiden Pezeshkian benar-benar mulai memberikan beberapa komentar. Dulu, Presiden Iran itu seperti bukan siapa-siapa. Dia tidak melakukan apa-apa. Kami mengikuti garis keras Garda Revolusi, tapi mereka mengirim Arakshi yang merupakan Menteri Luar Negeri mereka. Dia adalah seorang garis keras. Ketika dia menulis buku tentang negosiasi, memberikan semua pujian kepada Presiden Trump, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang lain, mengubah dinamika Timur Tengah selama berabad-abad. Saya hanya merasa ingin melihat pekerjaan itu diselesaikan. Selesai, tinggal keluarkan mereka dari sana. Ini bukan penyesuaian, tapi perubahan rezim. Tapi kamu sudah mulai melihat tanda-tandanya. Ketika Pezeshkian memberikan komentar dan Arakshi tidak mengambil keputusan, Khamenei tidak berbicara dan Garda Revolusi bertanggung jawab kepada pemimpin tertinggi.
Kamu tahu, ada dua orientasi. Ada organisasi di luar sana yang memiliki kekuatan militer. Ada tentara selain Garda Revolusi dan Basij. São os bandidos nas ruas. Orang-orang Iran sudah membunuh lebih banyak orang sejauh ini daripada yang hilang dari pihak kita dalam Perang Korea. Dan ini harus segera berakhir. Jadi semuanya berfokus pada orang-orang di luar sana. Saya berharap bisa melihat pemerintahan yang lebih masuk akal dengan stabilitas seperti negara normal. Tapi itu masih harus kita lihat nanti. Kita akan membiarkan blokade ini berjalan, tapi akan ada langkah selanjutnya. Jika memang ada, saya yakin presiden yang akan melakukannya. Jenderal Keith Kellogg, terima kasih sudah bersama kami. Dengan perkembangan ini kami ingin mendengar analisis Anda.